siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela habaib, siap bela ba'alwi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Kacau balau. Ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab. Jadi mufti pembatal nasab Ba'alwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang pernyataan dari Bang Haji Rhoma Irama, yaitu tentang terkait Ba'alawi ya. Nah, teman-teman, jadi di podcastnya Bang Haji Rhoma Irama di channel YouTube-nya mengatakan bahwasanya saya hakul yakin ya bahwasanya Ba'alawi ini bukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini membuat yaitu para Habib yang katanya adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Ba'alawi, mereka marah kepada Bang Haji Rhoma Irama dan dikatakan oleh Habib Rizik bahwasanya ya ada penyanyi dangdut itu menjadi mufti pembatal nasab. Nah, teman-teman, tentunya kalau saya lihat di podcastnya Bang Haji Rhoma Irama ya, terutama ya Bang Haji Rhoma Irama itu menghadirkan Ustadz Dr. Profesor Manajem Ali dan menghadirkan yang lain-lain yaitu tentang terkait masalah nasab Ba'alawi ini. Tentunya Bang Haji Rhoma Irama ini ya mengatakan demikian itu dengan bukti-bukti yang valid ya, dengan fakta sejarah dan lain-lain. Namun para Habib-Habib Ba'alawi ini sudah mulai kelabakan ya, yaitu mengatasi Bang Haji Rhoma Irama. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu pernyataan dari Bang Haji Rhoma Irama tentang terkait nasab Ba'alawi. Barangkali teman-teman saudara-saudara kita dari para muhibbin ya terkontaminasi oleh hadis ini yang selalu didengung-dengungkan oleh mereka, sehingga pimpinan mereka mengatakan siapapun yang baca Quran, yang beriman Al-Quran, tapi kalau tidak cinta kepada habaib, sesat. Bagaimana status ulama? Ya, ulama warathatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Ikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib ahli bait Nabi. Ini juga sesat. Karena hadis tadi mengatakan kalau kau berpegang kepada keduanya tidak akan sesat. Karena mereka menafsirkan bahwa yang kedua itu adalah turunan Nabi, maka mereka berani mengatakan yang tidak cinta Ba'alawi walaupun memegang Al-Quran dia sesat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya mungkin hal ini yang membuat kita para muhibbin begitu tunduk kepada yang katanya turunan Nabi. Jangankan turunan yang palsu, keturunan asli pun tidak itu yang dimaksud Nabi. Kitab Allah wa sunnati, bukan zuriyati. Nah, teman-teman, jadi itulah ya apa yang disampaikan oleh Bang Haji Rhoma Irama ini seperti ustadz-ustadz yang bermasalah yaitu tentang terkait yaitu hadis sakolain ya. Yang dimaksud tuh bukan itu ya teman-teman ya. Jadi Rasulullah SAW itu meninggalkan beban ya, yaitu apa? Yaitu Al-Quran dan Ahlul Bait. Tapi yang dimaksud bukan itu ya. Yang dimaksud adalah Rasulullah itu menyuruh untuk menjaga hak-hak yaitu keturunan Rasulullah, yaitu jangan menyakiti ya. Bukan langsung apa yang diucapkan oleh Habib yang katanya keturunan Nabi itu semua benar. Apa yang difatwakan oleh Habib itu semua benar. Apalagi dongeng-dongeng khurafat ya teman-teman ya. Tentunya ini adalah dongeng-dongeng yang menyesatkan. Nah, tentunya ya apa yang dibahas oleh Bang Haji Rhoma Irama ini ya hampir mirip dengan ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf, yaitu tentang terkait untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke teman-teman, mari kita lanjut ya. Nah, kira-kira hal ini yang membuat kadang-kadang maksud saya yang membuat para muhibbin begitu tunduk patuh kepada para Ba'alawi. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fasara al-Quran wal hadith bi ra'yik, falyatabawa' maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan kepalanya sendiri, kehendaknya sendiri, kepentingannya sendiri, maka sama saja dengan memesan tempat di neraka. Nah, semoga dengan penjelasan Quran tadi menjadi jelas siapa Ahlul Bait, siapa yang harus dicintai oleh kita semuanya. Kemudian Nabi SAW bersabda, sebagaimana tadi Allah perintahkan, kalau ada perselisihan antara kamu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kita sudah membahas tadi masalah siapa Ahlul Bait, siapa turunan Nabi dari Al-Quran. Kita diperintahkan umat Islam untuk menghormati siapapun manusia dari manapun bangsanya, apapun agamanya bahkan. Iya, betul. Lalu Allah SWT berfirman, melanjutkan firman-Nya, "Inna akramakum 'indallahi atqakum."
Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah, wahai manusia, yaitu takwamu. Takwa. Bukan dari mana bangsamu. Maka Nabi selesai menyatakan, la fadla li Arabiyyin ala ajamiyin illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan dari bangsa Arab di atas yang bukan Arab kecuali takwa. Takwa. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itu memang ya, karena kalau kita lihat ceramah-ceramah dari klan Ba'lawi ini ya, yaitu sering meninggikan yaitu dari kalangan mereka. Seakan-akan ya mereka ini paling tinggi ya. Padahal Allah itu tidak memandang nasab. Allah itu memandang hamba adalah yang paling bertakwa kepada Allah SWT, bukan karena nasab. Percuma kalau nasabnya ini ya mereka ini mengaku keturunan Nabi, tapi ya mereka tidak berjalan di atas Nabi SAW, yaitu malah menyelisihi Nabi SAW, yaitu dalam berdakwah. Mereka hanya mengagung-agungkan nasab mereka. Nah, teman-teman, jadi memang apa yang dikatakan oleh Bang Haji Roma Irama ini membuat para Habib, para muhibbin itu marah besar ya. Bahkan ya Bapak Rizik Syihab juga marah terhadap Bang Haji Roma Irama, yaitu atas pernyataan ini ya. Yang dibantu dengan data-data ilmiah dari sisi ilmu nasab, dari sisi ilmu filologi, dari sisi ilmu DNA, maka saya hari ini bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya hakul yakin bahwa Ba'lawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, jadi itulah ya pernyataan ya dari Bang Haji Roma Irama bahwasanya Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya ini membuat ya Bapak Rizik Syihab dan para muhibbinnya itu marah besar kepada Bang Haji Roma Irama. Dan saya akan menampilkan yaitu video dari Bapak Habib Rizik ya yang marah-marah kepada Bang Haji Roma Irama yang membatalkan nasab Ba'lawi, yaitu bukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Kacau balau. Kacau balau. Ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab. Sebentar, kalau jadi ahli nasab, sekedar ngaku ahli nasab masih mending. Ngumumin jadi mufti pembatal nasab Ba'lawi. Kapan ngajinya? Kacau tidak? Kalau nggak ngerti agama jangan bicara agama. Betul. Ya, ada lagi yang lucu, pakar ikan nila ngaku sebagai pakar DNA. Ya, semestinya ya teman-teman ya, kalau Bapak Rizik Syihab ini ya benar-benar yakin ya bahwasanya DNA-nya itu tersambung kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya udah ya gitu ya, tes DNA lalu bisa diumumkan kepada masyarakat Indonesia ini ya. Kalau memang keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kalau benar-benar keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tentunya mereka ini DNA-nya akan DNA Arab ya. Oke, mari kita lanjutkan. DNA ikan cupang. DNA ikan cupang. Udah. Kalau PKI bangkit, mau kurang ajar kepada kiai, mau ganggu pesantren, kurang ajar kepada habaib, siap lawan tidak? Siap jihad tidak? Takbir. Saya mau tanya lagi nih. Jawab yang semangat, setuju gak? Siap bersatu? Siap berjuang bersama, siap bersaudara, siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela habaib, siap bela Ba'lawi, siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran. Kasihan ya teman-teman ya, yaitu para muhibbinnya itu diajak untuk membela siapa ya? Apakah membela tentang dongeng-dongeng khurafat ya kalau berceramah seperti itu? Ya. Sangat jauh sekali yaitu apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah membela mereka ini bahwasanya mereka ini keturunan Nabi? Apakah membela yang mereka ini suka mengklaim-klaim palsu? Tentunya siapa yang harus dibela ini? Kasihan para muhibbinnya itu ya teman-teman, dijadikan tameng, dijadikan alat tempur gitu ya. Saudara, stop. Nggak boleh lagi ada fitnah nasab di antara kita. Setuju? Sebagai penutup, saya mau kasih kabar gembira. Mau gak?
Mau gak? Ini semua yang hadir di sini keturunan Nabi, saudara. Iya, yakin keturunan Nabi Adam. Keturunan Nabi Adam. Turunan Nabi apa? Turunan Nabi Adam. Betul. Berarti kakek kita semua apa? Nabi. Betul. Nah, teman-teman, ya semestinya kan dulunya tidak berkata demikian ya. Dulunya mereka kan selalu mengatakan di dalam darah kami ini ada darah Nabi ya, yaitu darah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ya Rasulullah itu kakek aneh apa kakek inte. Nah, nah sekarang udah ribut-ribut seperti ini ya. Kita ini semua keturunan Nabi Adam ya. Iya, memang kita ini keturunan Nabi Adam ya, dari bapak yang sama. Namun kan ya konsepnya kan bukan itu yang dibahas ya, teman-teman ya. Jadi kan sudah ya mereka sudah mentok, sudah stres menghadapi tentang terkait masalah nasab-nasab itu. Nah, maka sekarang mereka udah mulai lembek gitu ya, teman-teman ya. Yaitu ya kita ini keturunan Nabi Adam. Ya memang benar keturunan Nabi Adam. Tapi dulunya mereka kalau berceramah itu selalu membanggakan nasab, seakan-akan mereka ini paling tinggi ya, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu menilai seorang hamba ya, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.